Selamat malam pemirsa, Lembaga Kemanusiaan dan juga Sosial Organisasi Nirlaba aksi cepat tanggap menjadi sorotan kita semua karena dihebohkan dengan dugaan penyelewengan dana. Apakah benar ACT yang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rata-rata bisa mengumpulkan donasi dari masyarakat 540 miliar rupiah? Jelas itu nominal yang sangat fantastis, tapi saat ini muncul kabar, ini masih dugaan sementara, mengenai potongan donasi yang terlalu besar. Kemudian kampanye yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Bahkan yang menjadi sorotan adalah tingginya gaji para pimpinan di ACT. Ya, hingga PPATK pun juga mengungkapkan bahwa dana ACT ini diselewengkan untuk keperluan pribadi dan juga aktivitas terlarang. Hingga kemudian muncul tagar "Jangan percaya ACT" di lini media sosial. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan bertabayun malam hari ini. Kita hadirkan sejumlah narasumber di meja catatan demokrasi. Ya, kalau berbicara mengenai viral, kita tahu juga ada tagar "Jangan percaya ACT" yang kemudian juga viral beberapa waktu lalu. Ini menyusul adanya dugaan penyelewengan dana ACT oleh pimpinan ACT. Kita tahu bahwa ACT Aksi Cepat Tanggap ini sudah didirikan sejak tahun 2005. 17 tahun kiprahnya di Indonesia. Banyak sekali mungkin masyarakat yang ikut berdonasi melalui ACT ini karena secara kemasan untuk mengetuk rasa iba kita, kemudian dengan basis kedermawanan dan juga kesukarelawanan begitu banyaknya orang-orang Indonesia yang berkontribusi untuk ACT. Tapi sangat disayangkan ketika ada dugaan penyelewengan dana. Contoh, ada kejadian seperti di Blora seperti itu, disebutkan di sana wakaf misalnya hewan ternak, tapi antara fakta dan juga di lapangan sepertinya masih diselidiki oleh tim investigasi. Apakah betul semiris itu ya, Maria? Ya, tapi kalau kita lihat memang ACT ini salah satu lembaga kemanusiaan dan juga sosial yang begitu dipercaya oleh publik. Bahkan kalau kita lihat aktivitasnya begitu luar biasa, skalanya global ya? Tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga mencakup puluhan negara. Saat ini memang dari pihak kepolisian, kemudian dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan juga sedang menginvestigasi apakah betul dana yang terkumpul di dalam ACT yang nilainya sangat fantastis tersebut digunakan tepat sasaran atau malah sebaliknya. Nah, ini dia yang disampaikan oleh PPATK bahwa diungkapkan ada penyelewengan dana yang masuk dan juga digunakan oleh kepentingan pribadi oleh para pemimpinnya dan juga aktivitas terlarang. Nah, kita coba dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh PPATK. Sedang didalami lebih lanjut lagi. Jadi data-data yang terjebak hari ini tidak lepas dari berbagai rangkaian penyelidikan yang pernah dijalankan. Jadi sedang berproses oleh aparat penegak hukum. Jadi kita tunggu hasilnya seperti apa. Tetapi yang jelas negara ingin melindungi semua warga negara untuk tidak salah dalam menyikapi, dalam melakukan aktivitas hal-hal yang bisa membahayakan warga masyarakat sendiri. Apalagi itu berkaitan dengan masalah hal-hal yang terkait dengan. Itu yang tadi disampaikan oleh Komjen Pol Boy Rafli, Kepala BNPT, mengenai adanya pernyataan dari PPATK bahwa memang ada aliran dana yang menuju ke aktivitas terlarang, dalam hal ini adalah terorisme. Bagaimana kemudian klarifikasi dari pihak ACT? Dan kita coba dengar juga apa yang disampaikan oleh ACT, salah satunya juga ini seputar gaji besar dan juga fantastis yang diterima oleh para pemimpin ya. Ya, sejak 11 Januari 2022 berlaku dan tanggal 20 Januari terjadi pergantian akte yayasan karena pergantian pembina dan pengurus yayasan. Maka sejak saat itu alhamdulillah kita bersyukur kita berhasil melakukan banyak perubahan-perubahan dan penyelesaian. Salah satunya adalah fasilitas-fasilitas gaji atau fasilitas yang diberikan kepada SDM lembaga. Kami pimpinan itu terjadi pengurangan antara 50-70%. Ya, bukti bahwa spirit perbaikan-perbaikan ini sudah terjadi sejak bulan Januari. Di tahun 2020 ya, supaya nyambung dengan beberapa perintah yang sudah pernah disampaikan, dana kami terima 519 miliar. ACT bukan lembaga zakat. Apalagi ACT yang dikelola sebagian besar adalah donasi umum, filantropi umum. Ada dari donasi-donasi umum dari masyarakat, ada dari CSA, ada dari sedekah-sedekah umum atau infak, ya. Sebagian juga ada alokasi kerjasama dari alokasi amanah-amanah dana zakat. Kami ingin sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk
gaji karyawan atau pegawai ya di aksi cepat tanggap dari 2017 sampai 2021 rata-rata yang kami ambil adalah 13,7%. Lalu mungkin ada orang bertanya, kepatutannya gimana? Gitu ya. Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil dana untuk operasional? Kalau teman-teman pelajari dalam konteks lembaga zakat, karena dana yang dihimpun adalah dana zakat, secara syariat diperbolehkan diambil secara syariat adalah 1/8 atau 12,5%. Sebenarnya patokan ini yang dijadikan sebagai patokan kami, karena secara umum tidak ada patokan secara khusus sebenarnya berapa yang boleh diambil untuk lembaga mengambil untuk operasional lembaga dari dana filantropi yang dihimpun. Presiden ACT tegas mengatakan ACT bukan lembaga zakat dan sudah dilakukan restrukturisasi pimpinan sejak Januari 2022. Bahkan tadi Ibnu Hajar, Presiden ACT yang baru mengemukakan kenapa mereka mengambil lebih tinggi seperti itu. 13,7 bukan 12,5 karena ya sesungguhnya bukan landasan aturan dari lembaga zakat yang mereka gunakan. Coba kita dengarkan alasan dari ACT yang dikemukakan mengapa mereka melakukan pergantian pimpinan seorang Ahyudin diganti padahal sudah 17 tahun menjabat di ACT. Ini dia pernyataannya untuk Anda. Kejadian 11 Januari ini adalah kemauan dari semua elemen pemimpin lembaga. Bukan cuma di kantor pusat, juga di cabang-cabang. Adanya sebuah kesadaran kolektif dari kita semuanya untuk memperbaiki beberapa kekurangan-kekurangan yang ada di lembaga. Sehingga pada saat itu semua leader lembaga, baik dari pusat atau di daerah, ya datang ke Jakarta untuk memberikan nasihat, dan masukan kepada pemimpin sebelumnya, ya, atas beberapa kondisi. Ya, sehingga dengan waktu itu, ya kita bersyukur sebenarnya dengan mudah, ya, dengan lapang dada. Pemimpin sebelumnya, Bapak Ahyudin, menandatangani surat pengunduran dirinya. Ya, kenapa kami sampaikan sebagai bagian dari nasihat, sebagai bagian dari masukan-masukan baik dari tim lembaga, karena waktu itu sebenarnya kami dibersamai oleh Dewan Syariah sebagai bagian. Jadi kalau diberitakan ada yang sampai kata-kata kasar, menunjuk-nunjuk dan yang lain-lain, kami sampaikan tidak terjadi di forum itu. Karena sebenarnya motivasi awalnya adalah memberikan ruang untuk muhasabah, untuk memperbaiki beberapa hal. Dan semoga bagian dari spirit kita untuk memperbaiki lembaga ke depan. Ya, dan menjawab tudingan dari PPATK bahwa dana yang dikumpulkan oleh ACT digunakan untuk aktivitas terlarang dalam hal ini terorisme, ACT pun juga menjawab terorisme yang mana begitu. Pada saat menyalurkan bantuan, pihak ACT tidak diperbolehkan untuk menanyakan latar belakang setiap orang, setiap pihak yang kemudian diberikan bantuan. Kita dengarkan terlebih dahulu informasinya. Ini yang kami ingin sampaikan sebenarnya, dana yang disebut sebagai dana teroris itu dana yang kemana? Ya, ini yang barangkali berapa kali kami sampaikan, kami diundang, kami datang, gitu ya. Kalau di ACT dianggap dana teroris, di ACT dianggap radikal, macam-macam, misalnya sempat ada isu seperti itu. Kami malah sebenarnya bingung. Jadi kalau misalnya dialokasikan ada dana teroris, itu dana yang mana? Kami menyampaikan ini supaya lebih lugas, karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah, dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT menyalurkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan, kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang kami terima di pengungsian di perbatasan Turki, kami berikan bantuan pangan medis kepada mereka, dan kami nggak pernah bertanya, mereka itu Syiah atau ISIS nggak penting buat kami. Karena keluarga-keluarga ini adalah orang-orang jompo, tua-tua, anak-anak yang harus kami bantu. Korban perang, ini prinsip kemanusiaan itu begitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jujur saja, kami sering bingung gitu. Sebenarnya yang disebut sebagai teror itu dana yang kemana, macam-macam. Oke lah pemirsa, kalau begitu tanpa berlama-lama langsung saja kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kita sapa terlebih dahulu ada Mas Tony Rosyid, pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Ahmad Yadi, praktisi hukum. Selamat malam Pak. Dan juga ada Mas Ferry Yuliantono, Sekjen Syarikat Islam. Assalamualaikum Mas Ferry. Kami juga ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Pak Rudi S. Kamri, pegiat media sosial. Assalamualaikum Mas Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Kemudian Mas Lukman Edi, politisi PKB. Assalamualaikum, selamat malam. Kami juga sesungguhnya Bapak malam hari ini kami sudah bikin janji seperti itu, dan yang bersangkutan sebenarnya sudah bersedia. Ex-Presiden ACT Ahyudin harusnya malam hari ini datang, tapi tiba-tiba tadi pukul 18.30. Coba bayangkan, pukul 18.30, 1 jam
menuju ke live, Pak Ayudin membatalkan karena sakit. Tadi Pak Ayudin juga sudah mengirimkan videonya, kondisinya lagi drop, sedang sakit. Tapi kita ingin komentarnya dari Bapak-Bapak yang ada di sini dan semoga masih bisa tersambung ya, Maria, dari pihak ACT. Iya, harapannya seperti itu, kita juga doakan semoga Pak Ayudin juga lekas sembuh. Tapi kita pertama-tama langsung menuju ke Mas Ferry terlebih dahulu. Mas Ferry, kalau misalnya kita melihat ada tagar jangan percaya ACT, itu dulu deh, saya mau minta responnya seperti apa? Silakan, mikrofonnya boleh digunakan. Gunakan mic-nya, Mas. Tagar itu juga bersamaan dengan tagar kami percaya ACT, Save ACT dan lain sebagainya, untuk membuktikan bahwa dari kalangan masyarakat sendiri banyak yang mendukung ACT dan banyak masyarakat bukan hanya di Indonesia yang merasakan manfaat dari ACT ini, bantuan-bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya, sampai juga ke bantuan-bantuan kemanusiaan ke luar negeri juga. Jadi saya lihat kasus soal ACT ini itu kan sebenarnya problem internal manajemen perusahaan, tetapi yang kemudian saya rasakan kok perkembangannya jadi dibuat seperti seakan-akan ada konsep kriminal gitu loh. Dan kriminal dari segi mana nih, Mas? Ya, kalau saya lihat kan tadi misalkan ada tanggapan-tanggapan tentang soal bahwa ini dipergunakan untuk kegiatan terorisme, ada apa segala macam. Menurut saya sekarang lembaga ACT ini adalah lembaga yang diaudit, Mbak. Diaudit, jadi hasil auditnya itu sebenarnya bisa jadi rujukan soal tadi gaji, kan ditelusuri aja dari hasil auditnya, laporan dari kantor akuntan publiknya itu bisa kelihatan payroll-nya dan lain sebagainya. Kemudian juga soal penempatan, kan 13% itu yang saya tahu ada sebenarnya itu angka rata-rata itu, bukan setiap tahun harus gitu. Jadi sebenarnya kelihatan bahwa itu dari 13 itu ada terdiri dari donasi umum, ada bantuan bencana, ada bantuan korban dan lain sebagainya gitu. Jadi tapi menurut Mas Ferry dari segi kepatutan kemudian ke etika bisa dikatakan seorang petinggi pimpinan ACT yang harusnya merupakan lembaga kemanusiaan tapi gajinya angkanya kan yang disebar tuh 250 juta itu rupiah. Laporan dari mana? Kan makanya menurut saya biar rileks saja. Okay. Ini kan lembaga sudah diaudit, bukan lembaga nggak diaudit. Hasilnya kan pun bisa, juga wajar tanpa pengecualian ya? Iya, kan wajar tanpa pengecualian. Jadi kenapa kita harus memaksakan gaji tinggi itu laporan dari mana? Kan kalau kami tidak salah, kita bisa lihat bahwa ternyata memang ada masalah bahwa pimpinan yang sebelumnya salah penempatan dan kemudian terjadi pelaporan baik ke Mabes dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya ada dugaan problem internal yang kemudian oleh ACT sendiri sudah dilakukan perbaikan manajemen, pergantian bahkan, dan menurut saya ACT sekarang dalam kondisi baik-baik aja, kemudian kegiatannya juga tetap kalau kemarin terdengar bahwa terjadi guncangan, saya melihat kegiatannya baik-baik aja gitu dengan Mas Lukman, kegiatan operasionalnya. ACT baik-baik saja, Mas Lukman Edi, dan jangan gitu, terlalu dibesar-besarkan seperti itu ya, Mas Ferry ya. Ini ada masalahnya tuh dikembangkan ke soal tadi soal terorisme segala macam. Kalau soal terorisme saya lebih setuju misalkan kan bantuan-bantuan kemanusiaan itu pasti disalurkan dengan berkoordinasi dengan TNI, bahkan dengan kepolisian, BNPT misalkan Pak Boy Rafli atau Densus ingin mengetahui lebih banyak, kenapa enggak kemudian barengan aja ACT bareng dengan Densus, bareng dengan BNPT dalam rangka penyaluran untuk memastikan bahwa penempatan itu betul, tepat sasaran dan lain sebagainya. Mas Lukman boleh menanggapi Mas Ferry karena menurut Mas Ferry ini sudah diaudit. Ini juga masalah internal. Sesaat lagi Mas Lukman, kita harus jeda terlebih dahulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.